Pro 2 RRI Palangkaraya mempersembahkan program Guru Keliling, sebuah komitmen RRI terhadap siswa penyandang disabilitas. .4 Pro 2 dari Palangkaraya, sahabat kreatif. Jumpa lagi kita sekarang ada di program belajar di RRI, program Guru Keliling, yang mana program ini adalah program yang dilaksanakan oleh RRI untuk membantu siswa-siswi berkebutuhan khusus yang terdampak pandemi COVID-19. Nah, akan tetapi ternyata masalah banyak banget, sahabat kreatif, yaitu adalah banyak siswa-siswi berkebutuhan khusus yang masih belum bisa mengakses dengan lancar sumber belajar. Untuk itulah hadir Guru Keliling, yang mana guna membantu siswa-siswi berkebutuhan khusus, dan kita akan menuju ke rumah siswa-siswi untuk melakukan proses belajar mengajar, dan kita lakukan itu di Kota Cantik Palangkaraya. Nah, saat ini saya Muhammad Hasbi bersama dengan salah satu guru dari Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Palangkaraya. Ada Ibu Rusi SPD, yang mana beliau dari kelas 6C tunagrahita ringan ya Ibu ya? Iya, betul. Oke. Nah, dan sahabat kreatif perlu diketahui bahwa hari ini acara Guru Keliling kita akan ke rumah adik kita, yaitu Hanun Najisi Suhiba. Dan dia adalah murid dari kelas 6C tunagrahita ringan di SLB Negeri 1 Palangkaraya. Yang mana adik Hanun ini beralamat di Jalan Hiu Putih 8, Gang Kanggari 2, nomor B33 Kota Palangkaraya. Nah, Ibu, kalau mau ngobrol dikit boleh ya, Bu ya? Boleh. Oke. Nah, untuk karakteristik tunagrahita ringan itu kayak gimana sih, Bu, kalau boleh tahu? Karakteristiknya, memang kalau tunagrahita ringan itu ada ya, tunagrahita ada dua kategori, ada yang ringan, ada yang berat. Kalau ringan ini dapat diberikan pelajaran akademik. Masih dapat ada potensi yang bisa ibaratnya membaca dan menulis, bisa menghitung. Tapi kalau yang tunagrahita sedang atau berat, cuma melalui latihan. Ya. Siap. Nah, kalau untuk hari ini sendiri kita mau mengajar mata pelajaran apa, Bu, kira-kira? Pertama, kita hari ini ada 2 mata pelajaran. Bahasa Indonesia dan matematika. Bahasa Indonesia dan matematika, dan tentunya nanti ada 2 metode juga ya, Bu ya, karena bahasa Indonesia kayaknya beda, matematika juga. Metode seperti apa, Bu, yang akan nanti dipraktekkan nih kira-kira? Kalau dalam bahasa Indonesia kita tidak boleh banyak dan kita disederhanakan. Disederhanakan. Tentang apa itu kata benda dan kata kerja. Kata benda dan kata kerja. Dalam bahasa Indonesia. Siap. Dalam matematika kita pelajari konsep tentang bangun datar, segitiga, segi empat, dan persegi panjang. Siap. Baik, terima kasih, Bu. Mungkin kita cukupkan dulu, nanti lebih lanjutnya kita akan bahas lebih lanjut lagi nanti di rumah siswa. Dan Sobat Kreatif, kita akan segera menuju lokasi belajar hari ini, dan Sobat Kreatif tetap bersama kami di acara RRI, program Guru Keliling, dan kami akan berangkat menuju rumah adik Hanun Najisi Suhiba, siswa kita pada hari ini. Dan sebelumnya saya ajak sahabat kreatif untuk mendengarkan lagu yang satu ini. Oke, Ibu, silakan kita berangkat.
Oke sahabat kreatif, saat ini kami sudah berada di rumah adik Hanun yang mana dia adalah murid kelas 6C Tuna Grahita Ringan di Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Palangkaraya. Nah, yang mana alamat adik Hanun ini adalah di Jalan Hiu Putih 8, Gang Kangkari 2 nomor B33 Kota Palangkaraya. Nah, dan kami sudah menempuh perjalanan sekitar 10 km kurang lebih ya dari SLBN 1 Palangkaraya, dan sekarang sudah bersama adik Hanun. Halo Adek. Halo, Oke, gimana kabarnya? Sehat? sehat. Alhamdulillah, luar biasa ya. Nah, Hanun udah siap nggak untuk belajar hari ini? Siap. Oke, siap. Jadi, seneng nggak kira-kira udah ada Ibu Rusi datang ke rumah hari ini? Senang. Oke, senang sahabat kreatif. Jadi, hari ini kita akan langsung belajar dan akan ada 2 mata pelajaran yang tadi kata Ibu Rusi akan dibahas, yaitu Bahasa Indonesia sama Matematika. Jadi yang pertama Bahasa Indonesia dulu ya Bu ya? Iya. Oke, silahkan kepada Ibu untuk dimulai, silahkan. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat pagi dan selamat bertemu di rumah murid saya bernama Hanun. Sekarang kita mau belajar tentang bahasa Indonesia. Sebelum kita belajar, kita berdoa. Sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Hanun pimpin doa ya. Berdoa, mulai. Doa selesai. Sekarang kita belajar tentang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pada hari ini kita belajar tentang konsep kata benda dan kata kerja. Ada tulisan di sini kata benda dan kata kerja. Nah, kata benda, dengar ya, siap? Kata benda adalah suatu nama dari sebuah benda itu seperti contohnya Buku, meja, kotak, ikan, ayam. inilah benda-benda yang dikatakan benda yang bentuk yang berbentuk benda, ini benda. Sekarang ini kata. Jadi kata benda itu nama dari sebuah Benda. ini namanya. Ini bendanya, ini nama. Paham ya? Paham, Bu? Iya, bagus. Jadi ibarat kita tuliskan kata benda. Yang kita tulis itu nama. Tapi kalau kita tunjukkan benda, kita tunjukkan sebuah benda. Itulah yang dimaksud dengan kata benda. Jadi konsepnya kata benda, yang bendanya seperti ini bentuknya, ada bentuknya. Dan katanya itu ini nama dari sebuah Benda. Jadi disimpulkan kata benda adalah nama dari sebuah benda. Ya, bagus. Sekarang kita melangkah ke kata kerja. Kata kerja adalah sebuah nama suatu pekerjaan seorang. Siapa yang melakukan pekerjaan adalah orang. Yang dikerjakan orang itu adalah suatu pekerjaan. Seperti misalnya pekerjaannya mandi, terus makan, tidur, belajar, masak. Iya, itu sebuah atau contoh-contoh dari pekerjaan seseorang. Siapa yang melakukan pekerjaan? Orang atau seseorang. Ya. Jadi kata pekerjaan itu mengatakan bahwa orang itu sedang melakukan pekerjaan. Seperti pekerjaannya sedang mandi, sedang makan, sedang tidur, sedang belajar, sedang memasak. Jadi kalau kita menanyakan, apa pekerjaanmu? Oh, sedang memasak. Jadi kita ucapkan kata kerja itu sedang memasak.
artinya orang itu sedang memasak. Artinya dia sedang melakukan suatu pekerjaan. Sudah paham? Paham. Iya. Kalau sudah paham, Ibu tanyakan. Sebutkan nama dari pekerjaanmu pagi tadi. Mandi. Salah satu. Apa? Mandi. Ya. Apalagi? Makan. Terus? Belajar. Apalagi? Apa? Memasak. Itu contoh-contoh yang dilakukan Hanun pagi tadi. Ini misalnya ya. Ya, kalau ditanya apa pekerjaanmu, kamulah jawab bahwa pekerjaanmu yang tadi itu adalah antara lain yang kamu sebut tadi, katanya mandi, makan, belajar dan memasak. Ya. Itulah yang disebut dengan kata kerja. Kata kerja disimpulkan bahwa sebuah kata yang menerangkan seseorang itu melakukan pekerjaan, ya. Sudah paham? Paham. Iya, bagus. Coba Ibu tes dulu. Sebutkan, tunjukkan benda yang ada di sekitar kita ini. Seperti apa? Meja. Iya, meja. Buku. Apalagi tunjukkan bendanya yang asli, bukan katanya. Apalagi yang ada di sekitar kita ini apa? Benda-benda ini apa? Apa? Kursi misalnya. Apa sana? Lemari. Ya itu benda itu. Ya. Iya. Tapi kalau kita tidak melihat benda itu, kita menggunakan kata benda. Di rumahmu ada apa? Ada lemari. Nah, kita harus menggunakan kata. Tapi kalau kita melihat langsung, maka kita akan menunjukkan benda itu, ya, benda asli secara langsung. Nah, itulah yang disebut dengan kata benda. Kata benda itu adalah nama dari sebuah benda itu bermacam-macam, ya. Ada yang jauh dan ukurannya pun bermacam-macam. Ada yang kecil, ada besar. Ada yang jauh, ada yang dekat, ya, benda itu. Ya. Dan benda itu tidak bisa terhitung lah, ya. Kalau kita lihat di sekitar kita ini semua benda ini, rumah juga benda, ya. Tapi kita harus paham, mengerti apa itu kata benda. Nah, kata benda tadi Ibu ulang-ulang bahwa kata benda itu adalah nama dari sebuah benda. Itulah pelajaran kita dulu. Nah, kalau kita selesai ini, kalau sudah mengerti, kita tes dulu. Ada soalnya tadi. Ambil soalnya dulu, Non. Soal bahasa Indonesia. Tuliskan, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan cara mengisi titik-titik, ya. 1 apa sampai 5, ya. Itu kita evaluasi. Tulis di sini aja. Ya, terus di sini langsung diisi. Ya. Ada di ini. Nah, dilepasin. Ditarik. Kita istirahat dulu, dia mau mengisikan evaluasinya dulu. Oke, siap, Ya. Ibu. Nah, silahkan Hanun diisi. Soal Diisi pertama, dulu. kata benda adalah nama suatu. Nah, benda.
Oke, itu soal keduanya apa itu? Kata kerja adalah nama dari suatu titik-titik seseorang. Pekerjaan seseorang. Pekerjaan seseorang, ya. Kata kerja adalah nama dari suatu titik-titik seseorang. Typo dikit ya tapi di. Oke. Soal ketiga. Soal ketiga. Buku adalah nama suatu titik-titik. Buku adalah nama suatu Oke. Iya, soal keempat. Apa itu? Mandi adalah nama suatu titik-titik-titik. pekerjaan. Mandi Iya. Oke, nah terakhir tuh soal nomor 5. Wati adalah Nama orang. Orang, ya. Oke. Iya. Sekarang kita lihat jawabannya. Ya, jawaban nomor 1 benar, nomor 2 benar, nomor 3 benar, nomor 4 benar, nomor 5 benar. Ya, berarti pelajaran ini tadi Hanun sudah mengerti, ya. Mudah-mudahan pelajaran ini nanti jangan sampai lupa, ya, konsep dari kata benda dan kata kerja, ya. Jangan lupa, ya. Itu harapan Ibu, mudah-mudahan jangan dilupakan, diajar didamping oleh orang tuanya, dan supaya tidak dilupakan, sering-sering diulang, ya. Nanti karena Hanun ini adalah murid kelas 6, sebentar lagi dia akan ujian. Oke. Itu pesan saya selaku gurunya. Nanti kalau dia menjawab soal atau berapa soal di dalam ujian nanti dia bisa menjawab. Itu harapan saya. Ya. Nah. Kalau kita persegi panjang tadi punya panjang dan lebar. Lebarnya 6, panjangnya 16. Itu disebut dengan persegi panjang. Ya, sampai di situ ada yang kurang mengerti? Paham. Ya, paham. Ya, mungkin itu penjelasan dulu dari Ibu. Kalau ada yang ditanya, coba tanya yang mana yang belum mengerti. Ibu akan ulangi, jelasin. Mengerti, ya? Ya. Iya. Oke. Sekarang kita tes. Evaluasi dulu. Oh iya, siap. Ya. Soalnya apa? Nah, ini soalnya ya. Mm-mm. Jadi Hanun akan mengerjakan 5 soal ya, ini yang dikasih sama Ibu Rusi nih. Segitiga memiliki Soal sudut pertama. sebanyak berapa? Nah, itu segitiga. Iya. Soal pertama ya. Soal Segitiga pertama. memiliki sudut sebanyak 3. Iya. Ya. Segi empat memiliki sudut sebanyak berapa? Segi empat. Nah, ini Tadi soal kan kedua. segitiga, berarti segi empat berapa? Iya. Nah, jadi Rusi lagi nulis apa itu? 4. 4, Oke. iya. Nah, soal nomor 3 apa itu Rusi? Segi 4 atau persegi 4 bangun datar yang keempat sisinya titik-titik panjangnya. Ada beda apa? Berarti
sama. Jadi jadi keempat sisinya sama. Nah, sama, Ya, jadi dia ada betul. panjang dan ada lebar. Empat sisinya sama ya. Nah, selanjutnya tuh nomor 4 adalah persegi panjang adalah keempat sisinya tidak. Tidak apa? Tidak sama. Ini panjang lebarnya tidak sama. Iya. Ada panjangnya, ada yang lebar. Ya, Persegi. menunjukkan benda itu dalam bentuk persegi panjang, punya panjang dan lebar. Dah. Oke. Ya, nomor 5. Sekarang nomor 5. Persegi panjang adalah bangun datar yang memiliki panjang Dan apa? Panjang dan? nah, Iya, betul. Lebar. Ya, Persegi panjang memiliki panjang dan B A dan R. Iya, betul sih. Ya. iya. Kita periksa dulu baca. Nomor 1. Segitiga memiliki sudut sebanyak 3. Benar. 2. Segi 4 memiliki sudut sebanyak 4. Iya, benar. Nomor 3. Segi 4 atau persegi 4 bangun datar yang keempat sisinya sama. Iya, benar. Persegi panjang adalah keempat sisinya tidak sama. Iya. Persegi panjang adalah bangun datar yang memiliki panjang dan lebar. Non kurang R nih. R. Ya. Kurang Ya, R-nya. lebar. Oke. Iya, betul. Berarti ini Hanun sudah mengerti dan memahami apa yang diajarkan Ibu tadi, apa yang dijelaskan Ibu hari ini. Sudah mengerti dan kebetulan soalnya bisa dia menjawab. Oke, Ibu. Terima siap. kasih. Oke, nah ini kan kita udah di akhir nih ya, udah 2 mata pelajaran tadi sampaikan sama Ibu Rusi. Kita mungkin udah masuk ke kesimpulan, tapi mau nanya dulu nih Kak Hanun, gimana untuk belajar hari ini, seneng nggak? Senang. Oke, ada nggak yang mau ditanyakan lagi nih soal pelajaran bangun datar ini dari Ibu Rusi? Enggak. Nggak ada ya? Oke, siap. Nah mungkin dari Ibu, gimana Bu kira-kira tanggapannya tentang program Guru Keliling hari ini ya, belajar dari hari ini? Kira-kira Iya. silakan Ibu. Mungkin hari ini kita cukup bagus dan cukup singkat, padat dan jelas. Kita yang penting itu murid saya terutama bisa menyambut baik, ya tidak ada yang kendala. Lalu dia belajar sudah konsentrasinya bagus. Ya, sehingga dia bisa menjawab soal, bisa memahami apa yang dijelaskan oleh gurunya. Oke, Itu. siap. Nah, sebelum ditutup mungkin ini kebetulan ada orang tuanya Hanun ya. Ibu, boleh Ibu? Kita mau tanya nih Bu sama Ibu, boleh? Kira-kira pendapat Ibu tentang program Guru Keliling ini apa nih Bu, tanggapan Ibu? Silahkan mungkin disampaikan ke sahabat kreatif sekalian. Apa nih tanggapannya atau mungkin kesan dan pesannya kayak gitu buat Oke. teman-teman semuanya. Silakan. Oke, terima kasih. Saya sangat suka ya kalau misal ada acara seperti ini, Siap. di mana guru kelas atau mata pelajaran Siap. datang berkunjung ke rumah siswa, di mana sekarang kan lagi pandemi juga, Iya, betul. di mana kita agak rawan juga ya kalau misalnya anak-anak itu datang ke sekolah berkumpul Betul. dengan teman-temannya. Iya. Jadi saya harap sih bisa berkelanjutan untuk Siap. acara seperti ini. Mungkin Siap. itu saja. Oke, terima kasih kasih. Ibu. Terima kasih. Ya. Nah, sahabat kreatif, tadi orang tua Hanun sudah menyampaikan kesan dan pesannya juga, dan ini juga jadi akhir dari perjalanan saya dan juga teman-teman dari tim Guru Keliling, yang mana hari ini kita sudah berada di rumah Ade Hanun bersama dengan Ibu Rusi juga dari SLBN 1 Palangkaraya. Dan buat sahabat kreatif, terima kasih sudah mendengarkan kita selama 1 jam ke belakang, dan saya pamit undur diri. Terima kasih, selalu dengarkan 92,4 Pro 2 dari Palangkaraya, suara kreativitas. Hasbi pamit, terima kasih, dan sampai jumpa di Guru Keliling selanjutnya.
Demikian tadi program Guru Keliling, sebuah komitmen RRI terhadap siswa penyandang disabilitas. Persembahan Pro 2 RRI Palangkaraya dalam belajar di Pro 2.